Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para sahabat, para saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga detik ini kita semua masih bisa merasakan keindahan hidup ini. Masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melakukan ibadah-ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa. Semoga hal ini masih tetap diberikan kepada kita semua dan kita semua masih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ada diskusi online yang digagas oleh salah satu perempuan atau salah satu yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah, yaitu PP Aisyah. Tema yang digagas terkait dengan keperempuanan. Salah satu topik dan tema yang menjadi bahasan mereka adalah terkait dengan perempuan haid. Bagi mereka perempuan haid boleh berpuasa, dan menyaksikan kenapa para ulama tidak memperbolehkan kaum perempuan haid ini untuk berpuasa. Dan ketika berpuasa, perempuan haid puasanya dianggap tidak sah. Alasan mereka ya salah satunya karena memang secara Al-Quran dan secara hadis tidak ditegaskan dengan jelas bahwa perempuan haid dilarang untuk berpuasa. Terus di samping itu juga perempuan haid tidak bisa diratakan bahwa orang yang sedang mengalami haid bisa lemes, lemah, dan mengalami gangguan kejiwaan, kegeragaan, gitu, kesehatan jiwa, kesehatan raga. Itu yang salah satu alasan. Sehingga bagi mereka adalah perempuan haid ini bisa disamakan dengan orang sakit lain. Artinya orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi ketika berpuasa dia sah. Sama dengan orang haid, kata mereka. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau banyak memberikan jawaban. Hanya kejanggalan atau kesangsian seperti ini sudah benih-benihnya sudah ada, mulai dulu sudah ada pada zamannya para ulama. Itu salah satunya ada perempuan yang nama Mu'adzah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Sayyidah Aisyah, kenapa kok perempuan itu disuruh qadha puasanya sedangkan sholatnya tidak usah qadha?" Kenapa? Sehingga Sayyidah, pertanyaan seperti ini, Sayyidah Aisyah tahu kalau perempuan menanya seperti ini terkesan dia ingin menyaksikan sebuah perintah, ingin menyaksikan sebuah perintah, ingin menalar sebuah perintah. Sehingga dijawab, "Aharuri ya anta, aharuri ya anti," kata Sayyidah Aisyah. "Apakah kamu bagian dari kaum Haruri, kaum Khawarij yang tidak menerima hadis, hanya menerima Al-Quran saja?" "Tidak, wahai Sayyidah Aisyah, saya hanya murni bertanya." Kemudian kata Sayyidah Aisyah, kami para istri Rasul ketika mengalami haid dan sedang waktu puasa, kami disuruh untuk qadha puasanya, tapi kalau sholatnya tidak, kata Rasulullah SAW. Kata Sayyidah Aisyah kepada Mu'adzah yang bertanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah juga bagian bercontoh, ya Al-Bujairimi pernah mendebat orang yang menyaksikan seperti ini, bahwa puasa itu la yudrak ma'nahu, katanya la yudrak ma'nahu. Jadi puasa itu bagian dari yang ta'abbudi, la yudrak ma'nahu, kata mereka. Tapi walaupun demikian, kata Al-Bujairimi, puasa itu bisa dinalar juga bagi orang yang sedang haid. Karena orang yang sedang haid bagi Al-Bujairimi itu mengalami lemes, itu sudah dipastikan gitu, mengalami gangguan lah kesehatan, seperti semakin lemas itu
Ya, bisa dipastikan hampir seluruh perempuan mengalami seperti itu kalau sudah haid. Makanya bisa dibuktikan kalau sedang haid, kadang kondisi kejiwaannya sering marah, mudah marah, emosinya gampang, lah kan begitu. Itu bagian dari efek dari orang yang sedang haid. Sehingga kalau puasa ini masih tetap diwajibkan, berarti dia ada dua gangguan yang disampaikan, yang dirasakan oleh seseorang yang sedang haid, sehingga Islam datang tidak begitu. Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk mengkodok puasanya, Di samping itu jelas tidak ditemukan ulama-ulama yang hebat-hebat semacam Imam Syafi'i, penerus-penerusnya, imam-imam lainnya juga mengatakan bahwa puasa ini tidak bahwa puasa bagi orang haid itu diharamkan dan tidak sah dengan dilaksanakan. Mereka hampir mengatakan semuanya ini ijma, sudah jadi konsensus antar ulama. Masa ulama sekelas Imam Nawawi yang mengatakan dalam Majmu' Ajma'atil Ummah la tahrimis shaim 'alal haid wa 'ala 'adami sihhatiha. Itu bagaimana? Semacam Nawawi. Kita dengan Nawawi siapa? Apakah Nawawi tidak berpikir, tidak menalar? Tidak, bukan begitu. Tapi Imam Nawawi tahu posisinya dia sebagai apa. Posisinya dia walaupun sehebat dia, sepinter dia, sepaham dia, sealim dia. Dan ulama-ulama lainnya kayak Ibnu disebutkan dalam Mughni Ibnu Qudamah dan banyak lagi buku-buku bahwa perkara ini, jadi perempuan tidak boleh perempuan haid tidak boleh puasa, dan perempuan nifas juga tidak boleh puasa, dan kan puasa maka puasanya tidak sah. Ini sudah berdasarkan hadis kunna Umar biqadhi salat. Karena sudah menjadi ajaran mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Itu pertama. Terus selanjutnya kita harus dipahami bahwa hal ini juga bagian dari ibadah. Karena memang puasa tidak disyaratkan untuk suci. Puasa memang tidak disyaratkan untuk suci. Akan tetapi puasa ini kenapa dilarang pada orang yang haid? Pertanyaannya tadi pertama sudah dijawab. Ada beberapa alasan sudah tadi. Karena memang ini perintah Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah agar kita tidak menalar sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Ini adalah ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i, ini adalah ibadah. Ibadah bagaimana? La yudrak maknahu, yang tidak bisa dirasionalkan, tidak mudah kita nalar begitu. Apakah semua ide itu harus bisa dinalar, kemudian yang tidak dinalar harus dijauhkan dan dirubah? Itu namanya bukan ibadah. Emangnya kita yang membuat ibadah itu? Ya tidak. Ibadah itu tauqifi pastinya dari Allah atau dari Rasulnya. Tuh. Terus memang kalau memang dinalar lagi, pastinya tidak ada perintah untuk melarang puasa orang haid, katanya. Kata siapa? Dengan diperintahkan mengqadha puasa, jelas. Berarti bisa dipahami secara sederhana, secara gampang, dengan diperintahkan mengqadha puasa oleh Rasulullah SAW, berarti puasanya tidak sah. Jelas itu. Kalau puasanya tidak sah, ya sudah, nggak usah puasa. Diharamkan berpuasa bagi perempuan haid. Sekali lagi jawaban dari saya, semua ulama sudah sepakat, sudah ijma tentang hal ini, bahwa perempuan haid diharamkan berpuasa, dan andaikan berpuasa maka puasanya tidak sah. Itu yang pertama, berdasarkan hadis yang disampaikan tadi. Yang kedua, hal ini perlu ditegaskan adalah bagian dari hal yang ta'abbudi, bukan ta'akkuli. Ta'abbudi itu tidak mudah dirasionalisasikan, tidak mudah dilogikakan, sehingga ketika tidak masuk logika sudah dibuang dan dirubah begitu. Dan sehingga mereka mengatakan bahwa perempuan haid boleh berpuasa, menyamakan, mengkiaskan. Itu ada aturannya.
ada ilmunya juga. Para ulama membuat hukum itu tidak gampang mudah menghiaskan dan membaca kalau Al-Quran ini gak ada, berarti ini boleh dan itu ada aturan. Dan jadi mohon ini jawaban dari saya sebagai ketua program studi hukum keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salafiyah Sumber Toko Pakong Pamekasan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.